Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak jamaah salat subuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan suatu perkara yang sangat besar, perkara yang sangat mulia, perkara yang sangat besar pahalanya, yaitu mendirikan sholat subuh dengan berjamaah. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dan insyaallah kalau kita betul-betul berpegang teguh kepada sunnahnya, kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semalam telah diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mati sementara, dan pada pagi hari Allah Subhanahu wa taala hidupkan kita lagi, dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang setelah bangun daripada tidurnya mereka pergi ke pasar. Setelah bangun mereka pergi ke kebun. Setelah bangun mereka pergi ke toko-toko mereka, tanpa menghiraukan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, tanpa menghiraukan daripada apa yang disuruh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hakikatnya mereka itu membawa bendera-bendera syaitan. Tapi setiap orang yang bangun tidur, dia ingat kepada Allah, membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Lalu dia pergi ke kamar mandi, membersihkan diri, buang hajat dan sebagainya, dia berwudu. Setelah itu dia pergi ke masjid untuk mendirikan sholat berjamaah. Maka pada hakikatnya dia membawa bendera Islam. Maka pada pagi hari ini mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang kedua, yaitu orang yang membawa bendera Islam, bendera iman. Setelah bangun tidur, kita ingat kepada Allah, kita bergegas ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil. Setelah itu kita bersuci, berwudu, kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayyalas shalah, hayyalal falah, as-shalatu khairum minan naum. Sungguhnya salat itu lebih baik daripada tidur. Maka yang paling utama dan yang harus kita utamakan tidak lain dan tidak bukan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dikatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah, maka dia akan diberikan tambahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia kufur kepada nikmat Allah, maka sudah pasti Allah pun akan berikan terus kegelisahan, Allah akan berikan terus ketidakpuasan, dan Allah akan berikan azab di dunia sampai di akhirat. Maka mudah-mudahan kita senantiasa sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak insyaallah dengan taatan kita kepada Allah, dengan banyak rasa syukur dan sabar ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, dalam menjalani daripada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak daripada ujian-ujian.
Karena para alim ulama mengatakan bahwa jalan yang menuju ke surga, jalannya para anbiya dan para nabi, itu jalannya penuh rintangan, berbelok penuh liku, kanan kiri jurang. Maka barang siapa yang berhasil melewati jalan tersebut, maka finishnya adalah kebahagiaan. Tapi jalannya orang-orang yang tidak mengikuti daripada ajaran para anbiya, para nabi-nabi, maka jalannya lurus, penuh dengan pujian, kanan kiri tidak ada jurang, dan tetapi finishnya adalah finish kesengsaraan. Karena hakikatnya dunia itu adalah ujian bagi orang-orang yang beriman, dan dunia ini adalah surganya bagi orang-orang yang tidak beriman. Dunia sifatnya semu. Dunia selalu menggoda daripada kehidupan kita. Ad-dunya mata'ul hurur. Begitulah sebagaimana ketika kita di siang hari berjalan, ya, maka kita akan melihat bayangan-bayangan di aspal, ya, di jalan raya. Begitu mengkilaukan bagaikan cahaya, bagaikan air. Semakin kita dekati, maka semakin jauh, tidak akan ketemu. Maka hari ini juga kita demikian. Kita sebagai manusia, insan yang biasa, Masya Allah, tidak luput dan tidak jauh daripada perkara-perkara semacam itu. Ya, sudah mendapatkan rumah satu, pengen yang megah lagi, mendapatkan ini, pengen lagi, tidak ada puasnya. Itulah sifat daripada diri kita. Maka insya Allah dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan mengerem daripada perihal-perihal yang berujung kepada hal-hal yang iri hati, ya, iri hati ini sangat, Masya Allah, memberatkan diri kita, membuat diri kita semakin hari semakin capek. Tetangga kita punya mobil lagi, punya motor lagi, kita iri, gimana kita macam-macam, buat kita capek. Maka orang beriman adalah dia itu hidup dengan kesabaran, dengan kesabaran, karena sesungguhnya manusia itu, Masya Allah, dalam keadaan merugi, dalam keadaan merugi, gogoni pirang-pirang, Masya Allah, kepengennya ini itu sebagainya. Mereka sungguh dalam keadaan merugi, karena Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sudah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya demi masa manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang yang beriman. Beriman pun masih dalam keadaan rugi. Sebelum mereka beramal soleh pun masih dalam keadaan rugi sebelum mereka watawassaw bil haq, menyampaikan perkara-perkara yang hak, menunjukkan perkara-perkara yang hak, ya, itu pun masih kurang. Maka kunci segala amal ibadah, kunci segalanya adalah watawassaw bis sabr. Adalah kesabaran. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dulu di zamannya para nabi-nabi sampai nabi akhir zaman, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat telah dididik keimanan mereka, telah dididik daripada ketakwaan mereka, kehidupan mereka, supaya memenuhi daripada kehidupan-kehidupan yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kehidupan para nabi-nabi. Maka para sahabat radhiyallahu anhum digembleng dengan perkara-perkara keimanan siang malam, ya, dalam setiap saat dan keadaan digembleng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya betul-betul meyakini akan hatinya bahwa satu-satunya yang berhak disembah yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka suruh meyakini, memasukkan iman mereka ke dalam hati, sebagaimana pohon yang akarnya menujam ke bawah. Jadi ketika nanti ada angin yang besar, mungkin angin puting beliung, angin tornado dan sebagainya, mereka tidak akan goyah. Memasukkan keimanan mereka dengan keimanan yang betul-betul matruk, mengakar ke dalam hati-hati mereka. Bukan hanya sekedar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dalam wujud lisan saja, tapi betul-betul mengakarkan, suruh diakarkan, ditancapkan ke
ke dalam hati sanubari mereka, bahkan ke dalam seluruh pori-pori daripada tubuh kita, betul-betul mengakar, tidak tergoyahkan. Maka wajar ketika para sahabat ini setelah mengikrarkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka imannya kuat. Dulu yang mereka menyembah Lata Uzza, dulu mereka yang menyembah patung-patung setelah disembah dimakan, dulu mereka hidup sebagaimana yang kita pahami, sebagaimana yang kita dengarkan, sebagaimana yang kita lihat dalam sejarah-sejarah. Mereka tidak punya hukum siapa yang kuat, dia yang menang. Tapi setelah Allah Subhanahu wa taala hantar daripada Rasulullah untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah, bahwa yang berhak disembah itu adalah Allah, dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mereka betul memasukkan keimanannya. Mereka menghilangkan kesan-kesan dunia mereka, berhala-berhala mereka. Mereka meninggalkan daripada ajaran-ajaran yang lama, membersihkan sebersih-bersihnya, memasukkan satu kalimat yang sangat agung, yaitu kalimat la ilaha illallah, supaya menancap ke dalam hati mereka dan meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka dalam keadaan semacam itu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Silahkan apa yang kamu perintahkan, silahkan apa yang kamu anjurkan, silahkan apa yang kamu larang, saya akan taati, sami'na wa ata'na. Maka begitulah dulu para sahabat memegang kalimat la ilaha illallah, ya, betul-betul menancapkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan kalimat la ilaha illallah sampai-sampai mereka mati dalam keadaan lisan mereka, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai Allah Subhanahu wa taala akhirnya ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah, menjadikan kehidupan mereka, sisa-sisa hidup mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, dan mereka dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala karena telah menghilangkan hal-hal yang tidak baik, hanya memasukkan kebaikan-kebaikan ke dalam hati mereka dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjadi orang-orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul berpegang teguh kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, hanya ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dulu tidak karu-karuan ikut dengan suasana keadaan keadaan orang kepala sukunya begini, keadaan adatnya begini. Tapi alhamdulillah setelah mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, asbab dakwah baginda Rasulullah, mereka beramai-ramai meyakini akan kalimat la ilallah, kebenaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, ya, semuanya ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjuang jiwa dan raga mereka untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka memberikan satu-satunya kehidupan mereka, ya, untuk meyakini betul-betul untuk mendakwakan kalimat la ilaha illallah supaya tersebar ke seluruh alam. Maka setelah digembleng perkara iman begitu kuatnya para sahabat radhiyallahu anhum, maka Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah menganjurkan mereka supaya mendirikan ibadah, ya, salat, supaya bagaimana selalu dalam setiap keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat, disuruh menjaga salat, bagaimana salat-salat yang baik, bagaimana salat-salat yang bermutu, bagaimana salat-salat yang akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka disuruh untuk mendirikan salat. Maka pertama kali, ya, bagaimana sahabat digembleng perkara iman, maka yang kedua mereka digembleng perkara salat. Bagaimana salat yang baik? Ya, salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setelah mereka beriman kepada Allah, menyatakan la ilaha illallah Muhammad, terus berjuang di jalan Allah, maka untuk
membentengi daripada kehidupan keimanan mereka, maka disuruh menjaga sholat 5 waktu setiap hari, ya. Maka bagaimana Rasulullah mencontohkan bagaimana sholat yang baik, bagaimana sholat yang dianjurkan, ya, dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun daripada tempat ibadah, membangun masjid, ya, untuk mendirikan sholat secara berjamaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya mencontohkan para sahabat, karena pada hakikatnya yakin dan harus diyakini bahwa suatu saat pasti akan berpisah. Maka tinggalan-tinggalan warisan Rasulullah ini bisa dikerjakan, bisa terus diamalkan sampai umat manusia seluruh alam, sampai nanti akhir zaman, ya, bisa diamalkan. Maka alhamdulillah hari ini kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa mendirikan salat 5 waktu. Maka alhamdulillah ini berkat perjuangan daripada Rasulullah dan para sahabat yang gigih, ya, dengan dakwahnya mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, meninggalkan peternakan mereka, meninggalkan anak istri mereka, ya. Mereka tidak pulang untuk menyampaikan perkara-perkara agama supaya manusia bisa sukses dunia akhirat, supaya manusia, seluruh manusia bisa mendirikan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena terakhir pesan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang daripada wafatnya beliau, maka beliau mengatakan as-shalah, as-shalah, supaya mendirikan salat, ya, an-nisya, an-nisya, ya, mendirikan salat, supaya mendirikan salat. Ya, jangan sampai diri kita masya Allah ini hari ini masya Allah, ya, kita lihat sendiri berapa banyak orang yang meninggalkan sholat. Karena ulama mengatakan, ya, bahwa sholat itu wadah daripada segala amal. Hatta kita mengerjakan daripada puasa, zakat, haji, ya, dan lain sebagainya. Ibarat kita mau minum 1 gelas teh anget, teh manis, tapi wadahnya bolong, maka tidak akan bisa diminum, akan tumpah, bocor. Maka hari ini demikian, sholat kita tidak kita kerjakan, ya, puasa kita kerjakan, haji kita kerjakan, zakat kita kerjakan, tapi tidak sholat, maka tidak ada wadahnya. Maka sholat itu adalah wadah daripada segala amal. Maka bagaimana supaya kita bangkitkan rasa gairah kita dalam menjalankan sholat 5 waktu. Ajak anak-anak kita, ajak daripada tetangga-tetangga kita, ajak semua manusia untuk sama-sama melakukan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini masya Allah, ya, kita hidup di mayoritas muslim, tapi banyak orang yang meninggalkan sholat. Banyak orang juga tidak mau mendirikan sholat secara berjamaah. Masjid dibangun dengan megah-megah, dengan biaya triliunan dan sebagainya, tapi hanya sebagai museum. Maka ini sudah jadi pemikiran kita semua. Bagaimana supaya umat Islam ini bisa bangkit mendirikan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh, yaitu mendirikan salat. Karena salat inilah insyaallah akan bawa kebahagiaan kita di dunia sampai akhirat. Dan bersama perkara amalan yang pertama kali akan ditanyakan oleh Allah adalah perkara salat. Maka bila salatnya baik, maka insyaallah kita akan berhasil di dunia, akan berhasil di akhirat. Walaupun ketika kita di dunia masya Allah kita mendirikan sholat tepat pada waktu dan sebagainya, pasti Allah akan berikan ujian-ujian. Bukannya Allah tidak sayang kepada diri kita. Banyak juga orang yang mendirikan sholat waktu tepat pada waktunya, 5 waktu sebagai Allah berikan keberkahan, Allah berikan kecukupan banyak. Semua Allah uji setiap individu seorang muslim, sabar apa tidak. Karena kunci daripada segala dalam kehidupan kita, dalam beribadah kita kepada Allah adalah sabar. Apabila kita sabar, maka insya Allah pahalanya tidak ada hitungannya. Maka hidup di dunia ini hanya 60-70 tahun. Maka kalau kita lihat, kita dengar bagaimana nanti di akhirat ada kehidupan, ada awal dan tidak ada akhir. Maka itu yang harus jadi pertanyaan kita, supaya diri kita semakin hari semakin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diri kita nanti ketika kita menghadap Allah dalam keadaan merugi, dalam keadaan kita tidak membawa bekal, dalam keadaan kita sengsara, dalam keadaan kita masya Allah tidak karu-karuan. Ketika kita di dunia masya Allah, ketika
Kita hari ini nggak punya uang, mungkin masih bisa pinjam ke sana ke sini. Kalau kita hari ini kepanasan, mungkin bisa masih pakai payung. Kalau kita kehujanan, mungkin bisa ya berteduh dan sebagainya. Tapi nanti di akhirat, di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan dari seluruh manusia, dari zamannya Nabi Adam hingga umat akhir zaman, maka masya Allah, nafsi mereka tidak akan kenal mana ibu yang dulu menyayangi anaknya, mana bapak yang dulu menyayangi keluarganya. Mereka tidak akan kenal nafsi. Mereka mengharapkan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan syafaat daripada nabi-nabi. Maka ketika itu diri kita dalam keadaan apa nanti? Kalau hari ini kita tidak mengamalkan perintah-perintah Allah, tidak mendirikan perintah-perintah Allah, tidak mendirikan sholat 5 waktu, tidak menegakkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama, ya, kita punya misi yang sama sebagaimana misinya para nabi, sebagaimana misinya Nabi Muhammad SAW para sahabat, yaitu menyampaikan perkara yang hak, ya, kepada saudara-saudara kita, wabil khusus kepada ahli keluarga kita, supaya jangan sampai meninggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan rumah-rumah kita dengan suasana-suasana agama, ya, kita hidupkan rumah kita dengan amal ibadah sunnah, kita hidupkan rumah kita dengan zikir kepada Allah, kita hidupkan rumah kita dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maka insya Allah inilah yang akan menjadi benteng daripada keluarga kita untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suasana keadaan yang hari kita lihat, masya Allah, ya, ibarat kita itu orang beriman satu, ya, orang yang menggoda kita 1000 orang. Ya, ketika kita mau datang ke masjid saja, masya Allah, ya, hanya karena faktor ini faktor itu aja sudah kita kadang-kadang lelet masuk ke dalam masjid untuk mendirikan sholat berjamaah. Atau mungkin kita sholat yang lain, mungkin sholat duha, mungkin sholat tahajud, masya Allah, masih tergoda suasana dan keadaan, hingga kita belum bisa menjalankan semua perintah-perintah Allah. Ketika kita mau menyampaikan perkara-perkara yang baik, dakwah kepada saudara kita pun kita belum ada kekuatan. Karena apa? Kita belum meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan akan mendatangkan daripada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan kita, ya, nipis karena keadaan dan suasana hari ini, masya Allah, tidak dipungkiri kita kalah oleh suasana dan keadaan. Oleh karena itu, Bapak-bapak hadirin salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hakul yakin bahwa dengan iman inilah kita akan menjadikan manusia yang bahagia dunia akhirat. Dan mudah-mudahan ketika kita nanti di akhir hayat kita, negara kita senantiasa hidup di dunia selalu meyakini kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, maka mudah-mudahan kita mati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan Allah ridha, lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan bahwa barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Man akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya lisannya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata alim ulama mengatakan bahwa ini ada kutipannya, ini ada batasannya, bukan hanya orang yang hidupnya begini dan begitu tidak mengabdikan diri kepada Allah, akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu kurang pas. Maka orang yang pas adalah di dunianya mereka taat pada Allah, akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka insya Allah dia akan diberikan tempat yang layak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sedikit besarnya langkah-langkah kita, sedikit besarnya, ya, kita hari demi hari, waktu demi waktu, kita duduk sama-sama di rumah Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Mudah-mudahan inilah akan menanamkan, akan menumbuh kembangkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga nanti ketika Allah Subhanahu wa taala jemput diri kita akan mudah untuk mengucapkan daripada kalimat Allah. Maka kita semua berharap bahagia di dunia, berharap bahagia di akhirat. Maka setelah kita sholat, banyak baca doa, ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Menghendaki
diri kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Karena hakikatnya Masya Allah dunia itu sementara sekali, 60-70 tahun. Hari ini kita mungkin bisa duduk bareng, mungkin besok wallahu a'lam bishawab, ya, karena kematian telah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mati dalam keadaan Allah tidak ridho. Jangan sampai kita mati dalam keadaan Allah tidak senang kepada diri kita. Mudah-mudahan kita semua ketika kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridho kepada diri kita, dalam keadaan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Oleh karena itu Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jangan berkecil hati terus untuk mensiarkan daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Hakul yakin, pasti kebatilan akan hancur, kebenaran akan wujud di dunia ini apabila kita senantiasa senantiasa mendawahkan kalimat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan dunia supaya dunia kembali kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya, dan apabila ada kesalahan-kesalahan dalam saya berbicara menyampaikan adalah kebodohan saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.